Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia, Radio Network, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Rockvolution kembali hadir malam hari ini di FM 92 Sonora Jakarta. Seperti biasa di Sabtu malam Minggu, kita temani sahabat-sahabat dengan lagu-lagu rock. Dan ada yang spesial, ini di 2025 masih edisi-edisi awal. Saya luar biasa senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dulu pernah hadir juga sebetulnya di Rockvolution di 2021 kalau nggak salah. Ketika itu mereka merilis single yang sukses, Just Another Day. Dan di tahun 2024 akhir, kembali mereka merilis sebuah single yang juga menarik ya, unik. Nanti kita akan kulik bagaimana keunikan dan menariknya single ini, sahabat Sonora. Ada band industrial Indonesia, Sick Minded. Sudah ada Mas Odi Oktaviandi. Selamat malam Mas Odi. Halo, selamat malam Mas Yudi. Selamat malam para sahabat Sonora. Waduh, senang sekali ya. Ini awet muda kayak Mas Odi ya. Gak ada berubah dari tahun 2021 kita terakhir ketemu ya Mas ya. Sepertinya iya, 2021 ya, udah lama juga. Just Another Day 2021 waktu itu ya Iya, sama betul. Marcel Siahaan. Kemudian Iya. ada Mas Gatot, Halo, gitarisnya. selamat malam. Apa kabar Mas Gatot? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak nih untuk waktunya. Kita berbagi keseruan, berbagi musik yang luar biasa keren dari Sick Minded. Mesin Masa Depan, singlenya Mas Odi betul ya? Betul, betul Mas Oke, Yudi. oke, oke. Ini selalu menghadirkan sesuatu yang beda kalau Sick Minded, sahabat Sonora ya. Ada kekinian yang dihadirkan, ada sentuhan teknologi. Nah, bagaimana dengan single Mesin Masa Depan ini? Tapi sebelum ke sana, Mas Odi dan Mas Gatot mungkin boleh sharing seperti apa kegiatannya mungkin bersama Sick Minded dari single sebelumnya Just Another Day di 2021 sampai kemudian merilis kembali single di 2024 dan bagaimana project di 2025? Gimana Mas? Silakan. Oke, terima kasih Mas Yudi. Sekali lagi kami dari saya dan Gatot dari Sigmanet bilang terima kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrolnya dengan dari Sonora. Sejak terakhir kita ketemu 2021 ya udah lama juga ya. Itu kan Hmm. kita rilis single Just Another Day dan waktu itu tuh kita fresh baru antara transisi dari pandemi menuju tidak Hmm. pandemi lagi gitu ya. Betul. Dan saat itu memang single tersebut membawa nuansa dan berita tentang mental health karena kesehatan mental saat itu hal yang penting di saat pandemi. Mhm. Nah, perjalanannya setelah itu sampai di 2024 terakhir kemarin, kami terus bikin lagu karena memang kami rencananya oke kita udah selesai single kita kayaknya mau bikin album baru deh gitu ya. Mhm. Sigmadet terakhir bikin album baru Mhm. full itu di 2020, Jelaga 2020 waktu itu. Mhm. Nah, kebetulan teman-teman nih materi udah banyak juga dibikin. Ya mulai kita bikin sketsanya, kita bikin demonya. Di tengah-tengah itu juga kami ngebantu band Voice of Baceprot. Waktu itu mereka ngeluarin remix dari lagu mereka gitu ya, The School Revolution. Ya. Nah, kami bikinin salah satu remixnya gitu. Dan itu ya itu project yang cukup menarik juga lah ya. Mhm. Selain itu juga ya paling kami ngejam bikin lagu, bikin beberapa project juga sih sebenarnya yang lebih apa namanya arahnya lebih ke kayak kayak film pendek seperti Mhm. itu gitu. Mhm. 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 Eh, Oke. Iya, Silakan. ini seru ya. Jadi banyak proyek sebetulnya selama beberapa tahun belakangan ini ya, Mas Odi. Ya. Kalau bicara tentang latar belakang dari personilnya kan ini berbeda-beda, Mas. Ada yang memang punya aktivitas lain gitu ya. Ada Mas Marcel, Mas Odi Ya. sendiri, Mas Adra, kemudian Mas Aldi, Mas Gatot tentunya. Hmm. Gimana selama ini Mas untuk menjaga supaya oke tetap dengan orang yang sama begitu ya, memaintain. Kemudian akhirnya lahir karya berikutnya gitu ya di tahun 2024 dan siap dengan 2025 gimana nih? Nanti minta pandangan juga dari Mas Gatot ya. Ya. Ya, Silakan Mas eh, Gatot mungkin. ya, saya baru bergabung sama Sick Minded itu dari akhir tahun 2019 ya. Em, saya awalnya udah kenal lama sama Marcel, sempat kenal juga sama Mas Rudi, dan akhirnya diperkenalkan sama Mas Odi, sama Mas Aldi, dan Mas Adra. Yang pasti sampai tahun ini saya stick terus ya karena ya mungkin sefrekuensi juga ya. Maksudnya Hmm. eh, selera musiknya sama-sama suka dan saya juga bisa dibilang sebenarnya fans Sick Minded juga sih lagi waktu zaman sekolah gitu. Hmm. Jadi ya elemen-elemen itulah yang bikin semuanya mudah dan dari segi kesibukan juga saya kebetulan
freelancer aja, kerjanya Mhm. online bisa di mana aja. Jadi yang tadinya di Bandung sekarang udah bisa satu kota sama Sigminded, jadi ya semuanya jadi lebih mudah gitu. Mhm, mhm. Oke. Bisa dibilang paling muda nggak, Mas? Sorry ngomongin umur jadi. Mungkin paling mudah Mas Adra kali ya. Iya, Andra lebih muda. Gatot ini penampilannya aja yang tua dengan rambut gimbal ya, tapi dia semangatnya muda dia. Gaya Bob Marley, Oke. tapi bener spiritnya adalah itu apa namanya Blackpink. Blackpink. Tapi seru. Kalau bicara sick-minded ini kan selalu berusaha untuk relate dengan situasi saat ini. Just Ya. another day dengan mental health issue. Kemudian kalau yang terbaru ini, Mas Odi, apakah juga ada relevansinya dengan kondisi saat ini? Mesin masa depan. Iya. Apa kontennya, Mas? Kebetulan saya kalau di bidang kerjaan di karir saya itu selalu bersentuhan dengan teknologi mulai Hmm. dari jadi waktu itu apa di Amerika jualan teknologi digital cinema pada saat baru-baru banget sinema mau muncul ya. Lalu Hmm. juga musik segmen itu dari dulu selalu berkaitan dengan teknologi karena saya dan Rudy saat waktu bikin band itu hanya berdua jadi kami benar-benar mengandalkan teknologi komputer, sampling dan segala macam. Hmm. Dan jadi perjalanan musik dan perjalanan karir saya selalu bersentuhan dengan teknologi dan saya jadi memang pemerhati teknologi sekali. Nah, Hmm. di 5 tahun belakangan ini, terutama setelah pandemi ya, sebelum pandemi itu benar udah mulai Hmm. teknologi dunia teknologi itu selalu berkembang mengenai artificial intelligence yang tadinya hanya untuk mainan, lalu benar-benar untuk bisnis, lalu benar-benar untuk lingkup yang makin luas lagi gitu. Dan di 2 tahun terakhir ini terutama lebih lebih kenceng lagi tentang artificial intelligence. Nah, kerjasama buatan itu yang saya dan teman-teman ini terutama dengan Marcel ya waktu itu Marcel bikin Hmm. podcast juga tentang artificial intelligence. Jadi kami kerap ngobrol tentang gimana sih teknologi itu mengaruhi kami secara Hmm. positif. Kalau tanpa teknologi, Segmented pada saat pandemi itu nggak mungkin bisa bikin album dan mini EP bahkan berapa single gitu. Tapi di lain pihak juga kekhawatiran orang kan sama ya bahwa teknologi ini akan menggantikan kita nggak ya? Apakah teknologi ini Hmm. akan kita jadi bergantung kecanduan terhadap teknologi sehingga kita kemampuan berpikir menjadi turun, Hmm. kehilangan kerjaan Hmm. dan lain-lain. Hmm. Jadi Hmm. kegelisahan itu yang saya pikir saya mau tuangkan di lagu Mesin Masa Depan ini. Jadi bukan pro atau kontra dengan teknologi, tapi kita Hmm. tahu semua kemajuan apa namanya teknologi di dunia ini selalu akan ada benefitnya, akan selalu ada korbannya juga gitu. Korban dalam arti misalnya orang kehilangan kerjaan Hmm. atau teknologi ini memangkas beberapa industri gitu. Nah, AI ini akan revolusi yang sangat besar dan kita sampai sekarang tuh masih ngelihatnya was-was gitu antara Hmm. euforia kesenangan tapi juga was-was apa yang akan terjadi. Nah, ini yang kami tuangkan di mesin masa depan. Ya, ini menarik sebetulnya sahabat Sonora. Kalau kita bicara teknologi, perubahan, kan sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin kita bendung ya Mas Odi ya. Ya, Itu terjadi dan mau nggak mau kalau kita mau survive kita harus bisa beradaptasi. Dan saya terus terang appreciate banget nih dengan Sick-minded yang sudah punya pikiran itu di saat orang masih pro dan kontra gitu ya karena takut pekerjaannya hilang dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mampu menggunakan AI ini untuk kehidupan kita, mungkin kita jadi lebih produktif, menghasilkan karya lebih banyak. Itu juga yang dilakukan oleh Sick-minded nggak sih, Mas? Jadi AI ini juga dimanfaatkan untuk membuat karya-karya Sick-minded atau seperti apa? Apa Sick-minded mengembrace AI ini, Mas? mungkin nanti Gatot bisa tambahkan, tapi Hmm. terutama kalau di single mesin masa depan ini, em, video klipnya itu kita bikin menggunakan AI, generative AI. Wow. Jadi videonya itu sendiri, saya menggunakan berbagai platform untuk bikin sebuah cerita tentang Mhm. sebuah film pendek lah tentang Mhm. sci-fi gitu, science fiction, dan dibikin menggunakan AI. Karena saya lihat kalau saya masih metode lama gitu ya, mungkin zaman dulu sebelum AI itu digunakan, terutama Mhm. generatif AI, saya berusaha bikin video klip seperti ini, pasti habisnya ratusan juta gitu Oh, rupiah. Nah, oke. generatif AI yang ada sekarang apa ya, membikin orang bahkan orang rumahan, independent movie maker itu bisa bikin kualitasnya mengejar lah, nggak nyamain tapi mungkin mengejar dengan studio-studio besar Hollywood Mhm. gitu yang bisa Mhm. bikin visual effects yang Mhm. sangat bagus gitu. Nah, ya, ini kami pengen tunjukin bahwa Sigminded, terutama pada saat pandemi, itu sangat terbantu dengan AI. Oh. Kalau terbantu dengan teknologi, gitu. Kalau kita ngomongin AI secara langsung, sebenarnya enggak, karena mungkin kita nggak sadar ya bahwa sesimpel
apa namanya processing sound seperti misalnya apa namanya auto tune gitu untuk memperbaiki vokal seseorang. In a way itu menggunakan AI dan sekarang semakin canggih gitu, bisa menggunakan AI untuk memperbaiki kualitas vokal atau musik dan lainnya. Dan Gatot juga pernah tunjukin bagaimana sekarang misalnya kita punya master lagu yang lama yang udah di mix master, kita nggak punya file mentahnya lagi. Di zaman sekarang teknologi semakin canggih, menggunakan AI dia bisa men-separate antara vokal, drum, gitar, perkusi dan bla 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 gitu ya. Dulu memang udah bisa, tapi sekarang lebih bersih, lebih canggih lagi karena bisa menggunakan AI. Nah, mungkin segi-segi itu yang Sigmanet embrace, tapi kami tetap menulis lagu sendiri. Artinya lagu mesin masa depan ini practically adalah tanpa menggunakan AI, tanpa programming. Tapi of course kita dasarnya menggunakan sound synthesizer, apa sampling dan segala macam gitu. Mungkin tambahan dari Gatot. Mas Gatot seperti apa, Mas? Mungkin Ya, sharing pengalaman aplikasinya seperti apa? ya mungkin kurang lebih sama kayak Mas Odi ya. Jadi kalau dari segi video klip kan itu memang menggunakan AI, tapi dari segi kita eh, rekaman masing-masing sih kita pakai instrumen kami masing-masing ya. Jadi eh, kita tetap human touch-nya masih ada, Mhm. dan ya sisanya sih ya processing-processing yang sifatnya mungkin plugins itu ya pasti secara langsung nggak langsung itu ada. Yang Mhm. paling terasa itu adalah karena kita banyak melakukan rekaman secara remote. Mhm. Tentunya sekarang teknologi yang tadi Mas Odi bilang, yang separating stems, itu akan Mhm. mudah sekali. Jadi kita tuh nggak kayak zaman dulu kalau rekaman, minta dong track ini, track itu segala macam. Mhm. Kadang sekarang udah cukup dikasih satu aja, ya kita masing-masing mandiri ya split masing-masing gitu. Oh. Itu jadi ya itu memudahkan sih sebetulnya. Yang Mhm. pasti kita nggak perlu lagi uh, upload data-data yang besar gitu untuk rekaman. Kecuali begitu kita udah selesai rekaman masing-masing punya berapa tracknya itu mau nggak mau dikirim ke satu tempat gitu. Jadi prosesnya jadi lebih ringkas aja sih. Memudahkan salah satu aplikasinya seperti itu. Nah, ini cerita langsung nih dari musisi sahabat Sonora. Kalau AI Hmm. ternyata memudahkan, justru bukan malah khawatir akan tergantikan oleh AI ya. Sekarang hampir semua orang bisa bikin musik ya dengan AI Bisa, ini ya, Mas bisa. Odi. Nah, Iya betul. kenapa lirik lirik itu tetap harus dibuat sendiri, Mas? Apa karena memang sentuhan emosional itu tetap harus harus saya harus sampaikan bahwa ini yang ingin saya sampaikan melalui message-nya gitu atau Oke. apa, Mas? Kalau saya terutama benernya ini dari DNA cikal bakal segmented dari dulu dari tahun Hmm. 93 pada dibikin ya. Karena kita mengandalkan banyak teknologi dulu pakai drum machine, pakai programming, kayak sampling. Jadi saya dan Rudy saat itu bilang ya kita harus mempertahankan soul, jiwa dari lagu dan musik kita. Harus ada sentuhannya kita gitu. Artinya mulai dari hal-hal yang kita bisa lakukan, Hmm. bikin lagunya, rekam gitarnya, vokalnya, liriknya itu kalau bisa dikerjakan oleh kita sendiri. Hmm. Karena sekarang dengan sangat mudah beberapa platform itu orang bisa bikin musik gitu, benar-benar dengan AI sampai vokalnya pun gitu ya. Hmm. Tapi saya nggak menampik bahwa mungkin suatu hari, mungkin tahun depan, mungkin dalam beberapa bulan lagi, lagu-lagu yang dibikin oleh AI itu bisa sangat sangat mirip dengan lagu yang dibikin oleh manusia, mungkin Hmm. ya. Hmm. Tapi yang kita tawarkan di sini kan sebenarnya lagu ini dikeroyok rame-rame ngerjainnya. Jadi ada sentuhan masing-masing, ada bagian dari jiwa kita masing-masing, dari saya, dari Gatot, Marcel, Aldi dan Adra gitu di lagu ini gitu. Hmm. Hmm. Akan ada sentuhan mesinnya karena ada mesin, ada synthesizer, ada bunyi ini dan lain-lain gitu. Nah, lirik itu terutama yang bagi saya sangat personal karena pesan yang saya sampaikan adalah apa namanya? Ini mengenai teknologi, perpaduan teknologi dan manusia. Nah, itu harus tergambarkan di liriknya. Dan lirik itu satu yang menurut saya sangat personal, karena saya suka beberapa band, bahkan nggak terlalu suka musiknya, tapi suka liriknya itu ada, gitu. Oh. Jadi ingin banget saya pertahankan bahwa lirik itu emang harus ditulis secara oleh manusia, oleh saya gitu ya. Dan tidak digantikan oleh otomasi menggunakan si chat GPT gitu untuk bikinin lirik gitu ya. Hmm. Hmm. Itulah gitu. Jadi kita mempertahankan benar-benar harmoni dari teknologi dan manusianya terus ada. Baik. Kalau dari itu kalau kalau correct me if I'm wrong ya Mas ya, adalah Ya. message yang disampaikan musisi kepada para penikmatnya begitu ya. Jangan sampai Iya, digantikan oleh oleh mesin gitu ya. karena benernya kayak lirik itu yang saya tuangkan di lagu itu kan curhat saya ya sebagai penulis lagunya, Iya. sebagai penulis liriknya gitu. Jadi kalau
saya nggak mau AI atau komputer yang curhat, saya yang curhat gitu ke pendengar. Pesannya disampaikan gitu ya. Ya, Mas Gatot juga seperti itu ya, menjadikan instrumen itu sebagai sarana untuk mengungkapkan, mengekspresikan isi hati, emosi gitu ya, pada saat membuat musik di Sigmunded ini, Mas Gatot. Ya, pasti. Hmm. Saya sebagai di Sigmunded itu sebagai gitaris dan Hmm. ya co-programming juga beberapa. Mhm. Yang pasti, walaupun kita sehari-hari mungkin dibantu dengan asisten AI gitu dan segala macam, tapi kita tetap mau human touch itu tetap ada gitu. Karena biar gimana juga kita pengen karya kita pas didengar itu kita ingat bahwa itu adalah hasil kerja keras kita gitu, bukan cuma sekedar hasil ya generatif aja gitu, Ya, kayak gitu. ini menarik. Jadi ada originalitas yang diperjuangkan di situ ya, Mas Odi, Mas Ya, Gatot. ya. Ini resminya Oktober, kapan rilisnya, Mas? Dan sebetulnya kan sudah bisa diakses di platform digital ya, di Spotify, kemudian juga di YouTube juga sudah ada ya klipnya, atau bisa di mana, Mas? Udah. Hmm. Jadi dirilisnya kemarin di akhir Oktober. Mhm. Di apa namanya di YouTube yang langsung bisa dilihat video klipnya berbarengan hari itu juga live lagu-lagunya di semua platform streaming. Juga ada video klip juga ada di TikTok, bisa ditonton juga full di situ. Ada potongan-potongannya segala macam di Instagram kami juga gitu. Baik, yang pasti kita putarkan juga malam hari ini di Revolution untuk Anda karya-karya dari Sigmunded, terutama untuk yang terbaru ini, sahabat Sonora ya, Mesin Masa Depan. Tapi kayaknya nanti di ending ya. Tapi kita akan putarkan beberapa karya dari Sigmunded. Tapi yang pasti sebagai pengingat, ini sebetulnya adalah band yang cukup senior sebetulnya ya. Tahun 93 soalnya, berarti umurnya udah Betul. berapa, Udah Mas? tahun ini saya 31 lah kalau hitungannya. Bener nggak? 31 tahun ya, Iya, benar. enggak. Dan Beda. ini dibentuk di San Diego, California, bersama Mas Rudi Sudjarwo sama Mas Odi, Iya, dan sampai saat ini tetap eksis begitu. iya. Banyak karyanya dari tahun 95 ini sudah lahir album Insight ya waktu itu ya, Mas ya. Betul. Dan setelah itu ada beberapa album Mm. sampai kemudian 99, 2003, 2017 ya. 2000 Ada 2017 itu ada single Ketika single. Dunia Berputar, tapi yang ngerilis bukan Sigmunded, jadi ngerilis itu Marcel. Mas Nah, Marcel. jadi itu lagunya Sigmunded yang saya bikin tahun 2003, 2017 ujuk-ujuk Marcel itu minta, saya mau nyanyiin ulang dong lagu ini. Saya pikir, oh silakan gitu dengan senang hati. Ternyata dia ngajak saya untuk nyanyi di lagu yang di aransemen ulang sama dia itu. Nah, itu katalis deh sebenarnya bahwa dari situ, menarik juga nih ngidupin lagi Sigmunded dengan kerjasama sama Marcel saat itu. Nah, itu salah satu 2017 itulah pencetusnya sebenarnya. Kemudian 2019 Mas Gatot gabung ya, Mas ya, sampai sekarang ya. Baik, Ya. kita akan nikmati dulu karya dari Sigmunded, sahabat Sonora. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan menarik ya, tidak hanya soal musik, tapi memang sosok-sosok yang sangat concern dengan perkembangan teknologi, terutama artificial intelligence, kecerdasan buatan yang saat ini sudah mulai sangat berkembang pesat, masif di berbagai bidang. Dan tadi insight-nya menarik bahwa sesuatu yang sebetulnya harus kita hadapi mau tidak mau, dan kita harus beradaptasi supaya kita tetap bisa survive, tidak perlu merasa terancam akan tergantikan, tapi justru bisa memanfaatkan itu untuk membuat sesuatu lebih baik, lebih produktif lagi. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta di Rockvolution, dan kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Kita masih di Sonora Rockvolution bersama Mas Odi Oktaviadi dan juga Mas Gatot. Ini adalah dua personil dari Sick Minded, sebetulnya mewakili dari beberapa yang sebetulnya ikut juga berkontribusi terhadap lahirnya karya yang terbaru, yaitu Mesin Masa Depan. Anda bisa akses sekarang, bisa nikmati karya ini di Spotify, Deezer, YouTube Music, dan Anda bisa menikmati sentuhan teknologi kekinian di Mesin Masa Depan ini ya, Mas Gatot, Mas Odi. Kalau boleh sharing, Mas Odi, Mesin Masa Depan ini sebetulnya apa? Kalau tadi kita sudah bahas ada pesan, ada message yang disampaikan. Apa yang ingin disampaikan oleh Mas Odi mungkin sebagai penulis lirik lagu ini untuk penikmatnya, Mas? Oke. Karena lagu itu sendiri durasinya nggak nyampe 5 menit dan saya punya tempat sedikit lah untuk bercerita ya di liriknya itu. Kan nggak mungkin panjang lebar cerita tentang teknologi di situ. Jadi seperti penggambarannya awalnya itu adalah tentang euforia dulu gitu. Orang tuh menggunakan teknologi digital, media sosial itu yang dipakai dengan secara baik, tapi juga dipakai untuk berdebat gitu. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu didebatin, tapi orang seru aja ke debat asal nyebut aja gitu kan. Dari situ menjadi menjadi lebar, menjadi penggunaan digital dan media sosial mempengaruhi kehidupan kita, cara pandang kita gitu. Bahkan saya sebut di situ nalar di rekayasa. Sama seperti misalnya di kejadian-kejadian seperti perkara perang, perkara pemilihan presiden, pemilu, dan segala macam. Itu kan kita kerasa ya, digital dan sosial media itu benar-benar dipakai untuk mempengaruhi pandangan publik gitu. Apapun arahnya gitu ya. Dia nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk sebenarnya. Tapi semua menggunakan digital dan media sosial untuk mempengaruhi orang. Sampai ke momen di mana saat kita sedang menghadapi, let's say, tentang perkara ancaman kerusakan lingkungan gitu, yang nyata gitu ya. Tapi media sosial dan digital itu dipakai untuk pengaruh supaya orang bilang, oh enggak kok, kerusakan lingkungan itu enggak beneran kok, kita enggak akan kiamat kok. Sampai akhirnya kita harus ngadepin kiamat karena ya itu perang informasi di digital dan media sosial itu benar-benar sangat sangat hebat. Mungkin kalau kita bilang perang dunia ketiga itu sebenarnya udah dimulai dengan perang informasi. Jadi bagaimana digital dan media sosial itu dipakai untuk perang informasi. Nah, apalagi dengan ada artificial intelligence, kita dilihat bagaimana hoax, video-video palsu, foto-foto palsu dihasilkan oleh menggunakan AI, generatif AI. Tapi di lain pihak juga banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi dibuat menggunakan AI, seperti contohnya kemajuan di
dunia apa namanya kedokteran, dunia, Mhm. dunia otomotif dan lain-lain seperti itu. Mhm. Oh, ini menarik ya sebetulnya. Kalau kalau saya bilang sih ada idealisme yang dibawa di sini ya, kalau boleh Mas Odi saya Iya. simpulkan. Jadi tidak seperti kebanyakan yang masih menjual tema-tema asmara gitu ya, cinta gitu ya. Sigminded itu punya punya platform sendiri begitu ya. Apa seperti itu yang ingin tetap menjadi apa namanya prinsip idealisme yang akan menjadi identitas ini? Inilah Sigminded, kami Lasik Mandit gitu. Mungkin kalau secara musik itu akan terus hasil dari perkawinan antara sekarang 5 orang ini gitu. Ya, ya. Secara musik gitu. Mungkin secara lirik dari dulu memang selalu saya yang nulis. Hmm. Tapi sebenarnya itu penyampaian apa ya? Kadang-kadang social commentary, kegelisahan saya mengenai suatu isu. Hmm. Tapi nggak bisa dipungkiri lirik segmen itu sebenarnya banyak tentang cinta juga Mas gitu. Oke. Ya kayak misalnya Jelaga itu tentang Oh ya, ya, ya. cinta kita terhadap terhadap apa namanya pencipta kita, hubungan kita antara pencipta kita, keinginan kita untuk cinta diri kita, untuk tobat, untuk bebersih, itu benar lagu Jelaga tentang itu. Lalu juga di mesin masa depan ini benar tentang kemanusiaan, cinta kita tentang kemanusiaan, kita sebagai manusia ingin survive ya, ingin umat manusia ini survive. Betul. Jadi ini adalah komentari saya tentang teknologi itu jangan jangan untuk belum apa-apa udah didebatin, diperangin. Teknologi itu juga jangan dipakai juga untuk bikin malah perang antara kita. Justru teknologi itu harus dibikin untuk supaya kita lebih mudah untuk berdamai. Benernya itu sih. Hmm. Ini saya setuju sekali. Jangan sampai kita diperalat atau oleh teknologi, tapi kita justru itu adalah sebetulnya instrumen untuk mempermudah hidup kita ya, semakin Ya. baik gitu ya. Kalau tadi dikatakan Mas Odi ini adalah perkawinan dari 5 orang personilnya. Kalau Mas Gatot bagaimana berada dalam perkawinan itu gitu ya, sehingga lahirlah Mesin Masa Depan dan karya-karya lain sebelum Mesin Masa Depan ini yang Mas Gatot ikut berkontribusi di sana gitu. Yang pasti saya pribadi sih ya mengalir aja ya, Hmm. karena bisa dibilang ya personel-personelnya ini ya buat saya sih mereka sangat-sangat menginspirasi banget sih. Hmm. Siapapun itu yang membuat ide pasti akan men-trigger kita untuk menciptakan kreasi versi kita gitu, menambahkan lah ibaratnya. Hmm. Bahkan sometimes mungkin over gitu, sampai akhirnya pada saat kita mau merampungkan finishingnya kita harus kayak ini mana nih harus dikurangin gitu. Tapi Hmm. itu bukan suatu kurangan sih buat kita, itu ya ya senang aja kita punya banyak option gitu untuk Hmm. itu. Hmm. Dan kalau buat saya pribadi juga lagu-lagu Sick-Minded ini juga gimana ya, relevan lah gitu Hmm. dengan apa yang terjadi sama pribadi juga. Contohnya ketika pandemi kita ngalamin mental health, dan saya juga sebetulnya ya Mas Odi juga banyak memberikan influence ya buat saya juga dari segi AI, karena dia banyak banget ngulik soal AI, Hmm. dan saya juga sebetulnya awalnya awam juga sih, sempat Hmm. mengalami masa euforia juga, sempat ngalamin masa khawatir juga, tapi ya dengan adanya ya komunitas Like-minded ini juga ya sama-sama lah buat saya terapi juga, bahwa kita bisa ya mengembrace itu, Hmm. dan ya akhirnya ya hidup bersama AI gitu ya, Hmm. semacam itulah. Mhm. Hidup berdampingan dengan AI ya Mas Gatot ya. Iya, ya, Ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, harus ya. kita rangkul begitu dan kita beradaptasi dengan perkembangan itu. Mas Odi, kalau boleh tanya respon dari para penikmat, para fans sejak Oktober dirilis sampai sejauh ini seperti apa untuk single terbaru ini, Mas? Saya ngelihat hanya dari komen-komen yang di postingan ya, juga dari beberapa yang DM atau japri ke saya kayak gitu. Mereka benar-benar suka gitu ya. Bahkan ada satu teman benar kenalan saya dulu, dia klien saya gitu. Dia bilang, "Wah gila banget ini, maksudnya musik dan video klipnya benar-benar klop dan dia belum pernah dengar something like this." Dia bilang kayak gitu. Jadi memang lucu juga, ada dia bilang pokoknya ada teman saya bilang, aduh gua pokoknya lu segmented harus terus kayak gini ya, jangan Mhm. sampai mainstream, jangan sampai terkenal banget. Loh kita malah pengen terkenal ya Tete, kok malah dibilang jangan terkenal. Jadi ada lucu aja sih bagi mereka, takutnya nanti kita merubah musik kita gara-gara kita misalnya lebih lebih dikenal, lebih pinginnya lebih top 40 lebih ini, padahal
kami dari dulu nggak pernah mengincar bahwa kita harus eksklusif komunitas ini aja, enggak gitu. Hmm. Ya kalau ngelihat dari lagu-lagu Sigmunded juga, Just Another Day sangat beda dengan musik masa depan gitu. Hmm. Jadi memang kita saya selalu jawab bahwa kita Sigmunded ini berlima ini berusaha jujur pada saat bikin musik. Jadi kita tidak berusaha, oh kita pokoknya harus top 40 ngincer dengan lagu-lagu lirik cinta gitu ya. Hmm. Atau kita bikin keras dengan lebih metal karena pasar metal di Indonesia gede banget. Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa bermusik seperti itu. Dari dulu memang Sigmunded mungkin agak anomali. Pertama kali dikenal di Indonesia di album kompilasi Metallic Clinic itu, kita anomali, kita beda sendiri gitu. Bukan Hmm. karena sok beda, tapi memang saya dan Rudy saat itu bikin musiknya kayak gini. Nah, ketemu dengan Gatot, ketemu dengan Adra, dengan Aldi, dengan Marcel, dan kita bikin musik sama klub gitu. Bikin musiknya kayak gini. Nah, Hmm. ini yang tadi Gatot bilang gitu, pada saat bikin musik itu ngalir aja, karena benar-benar saya ngerasa ngeband yang ini nih tidak ada apa namanya pembenturan ego sama sekali gitu. Hmm. Kita benar-benar surfing, kita hanya melayani apa nanti lagunya seperti apa. Udah, kita Hmm. play our parts, lagunya akan jadi seperti apa. Itulah hasil dari kami seperti itu. Hmm. Wow, ini keren sih. Kalau saya dengerin Just Another Day, kemudian beberapa single, termasuk yang terbaru, ini sambil saya lihat ngintip video klipnya loh Mas di sini. Memang Iya, keren banget sih, futuristik gitu ya, robot-robot, manusia, kemudian planet-planet, galaksi. Oh, iya. keren. Saya ngelihat nggak boring gitu Mas, karena variasi musiknya tuh banyak gitu. Sigmund itu nggak mainstream begitu ya. Iya, Tapi justru di sisi lain kita jadi merasa diperkaya kalau saya pribadi iya. menikmatinya, apa ya, enrichment gitu dengan Waduh. karya-karya yang dibuat oleh Sigmunded ini, Mas. Waduh, terima kasih banget Mas Yudi. Pokoknya ini silahkan bisa dinikmati sahabat-sahabat Sonora di platform digital dimanapun sudah ada. Kalau mau lihat video klipnya, ini ada di YouTube. eh, dan yang klip-klip yang lain juga ya sudah ada Iya. semua di YouTube ya. Dan ini memang beda dari yang sorry kebanyakan gitu ya. Iya. Oke. Jadi betul-betul tidak ada istilah yang namanya frontman gitu ya Mas ya. Semuanya tuh punya kesempatan yang sama untuk menuangkan ide di sini dan mengalir begitu ya Mas ya. Karena 5 kepala saya bayangkan pasti punya idealisme masing-masing, punya prinsip masing-masing gitu ya. Justru kami malah berbagi tugas secara jelas dari awal, Mas. Jadi Oke. contohnya gini, Marcel kita dambuk sebagai produser. Oke. Produser artinya ada final decision yang harus diambil, yang harus bisa ngewakilin kita semua, gitu ya. Mhm. Tapi mungkin nggak bikin kita semua masing-masing semua sama-sama puas, tapi itu keputusan harus diambil demi kebaikan lagunya. Dan itu dipegang tanggung jawab besar itu oleh Marcel sebagai produser, Mhm. gitu. Tapi pada saat bikin lagu kita itu bebas, artinya saya nggak pernah bilang, wah Gatot gitar lu jangan gitu dong Tot, gitu gitarnya lebih lebih apa namanya lebih mendayu-dayu Melayu dong, gitu nggak pernah gitu. Jadi Mhm. benar-benar bahkan saya selalu, waduh, wih gila jadinya kayak gini, nggak pernah kebayang saya Gatot temen lagu kayak gitu. Contoh lagu Jelaga yang kita rilis ulang di 2020, nggak pernah kepikiran gitarnya kan seperti itu. Mhm. Sama juga di Mesin Masa Depan ini, saya mulai dengan apa namanya gumaman nyanyian saya punya nyanyian kayak gini nih gitu ya, direkam kasih ke Marcel bikin dasar lagunya, lempar ke Gatot bikin gitar, bikin segala macam, Andra, Aldi semua bikin segala macam. Mhm. Jadi semua tahu peran masing-masing, and then kita balikan ke si nakodanya gitu, si para produser ini udah kita bikin segala macam, dia bertanggung jawab untuk cari apa namanya mixing engineer yang cocok menurut dia untuk lagu ini, karena kita milih dari 2-3 orang, Mas. Mhm. Menurut Marcel, menurut gua cocokan dia yang jadi engineer-nya. Terus saya bilang, tapi coba dengan teman saya deh gini-gini. Pada akhirnya benar putusan Marcel, lagu ini bagusan pakai engineer yang ini gitu. Which is kebetulan teman kita si Lawrence Random gitu. Dan Mhm. Lawrence itu tidak pernah bikin musik rock atau metal sebelumnya, Mhm. elektronik gitu. Tapi justru pas untuk lagu ini. Nah itulah fungsinya penunjukan ya, kita sama-sama nunjuk Marcel sebagai produser. Mungkin kalau kita sama-sama ngejaga lagunya Segmented seperti ini, ciri seperti ini, tapi mungkin teman-teman lebih sering balik ke saya karena saya foundernya gitu. Mhm. Ini Segmented nggak? Gitu. Pertanyaan gitu. Oh. Ini lagu ini Segmented nggak gitu? Saya selalu bilang sebenarnya saya dulu bikin lagu kita nggak pernah tahu lagu Segmented jadi kayak seperti apa. Jadi sekarang bagi saya, kalau bagi saya ngerasa nyaman, nah ini lagu Segmented gitu. Oh, oke. Wah, seru. Ini menarik sih. Mas Odi dan Mas Gatot,
ini pertanyaan saya kalau saya wawancara dengan band ya biasanya sih. Apa sih yang Ya. dilakukan supaya soal chemistry nih Mas. Jadi tadi Hmm. Mas Odi menyampaikan bahwa kadang-kadang bisa nggak nyangka Mas Gatot bisa bermain gitar seperti itu gitu ya. Hmm. Tapi akhirnya saling paham, saling tahu, klik satu sama lain gitu. Di luar eh, ngejam atau latihan atau juga mungkin di studio, apa sih yang dilakukan mungkin supaya tetap terjaga gitu ya, kekompakan lah, soliditas dan teman-temannya itu. Kalau Mas Gatot boleh sharing gitu Mas. Ya, pasti karena sekarang ini domisilinya kita berdekatan ya, kecuali Mas Hmm. Andra, ya kadang kita suka ngumpul juga di rumah Marcel misalnya. Atau ya yang pasti kita dari sosial media juga nggak pernah padam ya. Hmm. 24/7, mulai dari grup IG ada, grup tele ada, grup WA ada, jadi ya itulah, nggak pernah Heeh. berhenti gitu. Apapun yang muncul di benak kita langsung di share gitu. Itu yang Takut bikin kami ya. takut lupa ya, itu sampai di semua platform Di ada. luar musik pun, Ya, jadi di luar apapun musik. itu, ada yang Iya. lucu-lucu kita kasih, mungkin udah dikirim berkali-kali ya udah deh. Sampai seperti itu ya Mas ya. Hmm. Sampai mungkin keluarga satu sama lain saling kenal begitu ya. Sudah jadi kayak family berarti ya Mas Odi ya. Ya, Kenal, Tapi kenal. itu yang diceritakan oleh Mas Odi nggak sih? Ya kebayang nggak waktu pertama kali mendirikan bersama Mas Rudi Sudjarwo dulu gitu. Oke, saya memang harus seperti ini nih konsep sebuah band seharusnya berjalan, apa namanya? Tidak hanya karya, tidak hanya dipres untuk bikin musik gitu ya, tapi juga ada sisi lain yang lebih human, lebih apa namanya? Personal gitu ya. Jadi tetap terjaga satu sama lain, saling kekompakannya, chemistry-nya gitu Mas Odi. Iya, dulu saya pertama kali bikin band sama Rudy itu nggak pernah ada pikiran Sigmated itu akan berapa lama bertahan, akan jadi seperti apa, kayak gitu. Hmm. Bagi kami saat itu, waktu sama-sama tinggal di Amerika, tapi kita beda kota kan. Jadi Hmm. saat saya ada liburan summer gitu, 3 bulan, saya ngambil kuliahnya di kota dia, jadi nongkrong sama dia gitu. Sebenarnya pengen nongkrong aja, Hmm. sama-sama anak metal Asia gondrong gitu kan. Dan dia dulu sama-sama satu SMA sama saya. Nongkrong di situ aja, ada yang ngeband kan. Tapi nggak mungkin kita ngeband tuh kan kayak orang kawin sebenarnya, tapi ini Hmm. berlima kawinnya saat ini gitu. Hmm. Nggak mungkin kita kalau gitu, kita nggak punya chemistry, kita nggak ngobrol, kita nggak apa di luar dari musik, karena kalau cuma ngomong musik doang pasti mati bosan kita. Iya, iya. Sama juga dengan saya dengan Rudy, kerjaan kita nonton konser, kita nongkrong ngopi dan segala macam. Nah, sama teman-teman ini kita mungkin nggak ketemuan tiap hari gitu ya, karena kita bukan band yang penongkrongan gitu. Bahkan Hmm. kita berusaha seefisien mungkin. Kalau nongkrong, nongkrong ya nongkrong, ngobrol, ketawa ketiwi, nggak bahas bandnya. Pada saat rekaman ya rekaman kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, ya seperti Gatot bilang tadi, kita ada WhatsApp grup, kita ada Telegram grup, kita ada Instagram Instagram. grup. Isinya tuh ngalor ngidul banyaknya Mas. Banyaknya lawak-lawak, hal-hal yang mungkin bagi orang nggak lucu, bagi kita lucu gitu, kita share gitu kan ya. Ya seperti Gatot bilang, saya udah share, nanti di-share lagi sama yang lain. Gatot udah share, nanti saya share lagi di grup yang lain. Tapi yang itu bikin kami kami apa namanya, chemistry terjaga. Terus kemudian juga kemarin peluncuran mesin masa depan ini, kami ngumpul-ngumpul di rumah Marcel, kita Hmm. makan-makan, pada bawa saling bawa makanan. Hmm. Hmm. eh Ya itulah, kita ajak apa namanya, teman kita juga si Sam untuk ngumpul, Imran dan segala macam, Hmm. Konde, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang menurut kami ini circle kami, yang kami nyaman berada di situ gitu ya. Hmm. Dan hal-hal yang sangat manusiawi itu penting lah, harus dijaga, karena berapapun panjang lebar kita nulis di WhatsApp grup misalnya, itu tetap beda dengan kita ngobrol langsung kan. Betul, 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 betul. 32 tahun loh hasilnya dari tahun 93. Dan Iya, itu bukan waktu yang sebentar loh, Mas. Nggak banyak ya band yang mungkin bisa 3 dekade terjaga gitu ya. Meskipun ya dalam perjalanannya mungkin ada dinamika dan lain sebagainya, iya, tapi menarik bisa sampai eksis 32 tahun iya. dan terus berkarya. 2025, Mas Odi dan Mas Gatot, apa target yang ingin dicapai? Aduh, ini ya berat ya ngomongin target ya. Mungkin Iya. apa namanya, proyek mungkin atau rencana atau harapan selain sudah rilis single nih, Mesin Masa Depan di Oktober 2024, 2025 sudah Januari, Hmm. mungkin ada yang ingin dicapai lagi mungkin di 2005. Apa 25. tot? Apa tot? Gimana Rencana Mas tot? Gatot? Eh, kita kangen manggung kali ya. Terakhir kan Iya. showcase Wah, lagi pandemi. oke, oke. Ya, jadi memang kita ada yang bantuin secara publikasi juga, Sam Alatas.
Dan kita juga akan terus membangun network untuk cari manggungan sih sebenarnya. Kita ada beberapa undangan manggung mungkin, tapi kita belum ngerasa serak gitu ya. Mungkin formatnya, venue-nya dan segala macam. Bukannya kita picky, tapi kita memang pengen presentasiin semuanya itu sebaik-baiknya gitu. Mhm. Jadi ada project untuk manggung-manggung, bahkan kami rencananya mungkin di pertengahan tahun ini akan bikin sebuah video panjang, jadi video manggung tapi di dalam studio Mhm. dengan audiens yang terbatas, dan ini Mhm. akan kami luncurin video manggung live kami itu di YouTube dan segala macam, sehingga teman-teman dari seluruh Indonesia dan di luar Indonesia juga bisa ngelihat, oh Sigman itu kalau live kayak gini gitu, dengan Oh. formatnya benar-benar raw, oh seperti ini soundnya mereka gitu ya, bisa ngelihat kesalahan kami mungkin ini segala macam, salah pencet note atau salah nyanyi Mhm. note, semua akan raw, bisa dilihat nanti pada saat kami live di YouTube kami gitu. Mhm. Lalu ya seperti saya bilang tadi, kita terus-terus nulis lagu, bahkan bulan ini kita ada rencana untuk mulai nggarap single kedua. Wow. Seperti biasa akan tetap di studionya Marcel, kita akan garap Mhm. di situ, masing-masing akan contribute, ngirim filenya, mungkin akan ngejam juga di sana. Dengan target sih sebenarnya kalau bisa di akhir tahun kami ngerilis sebuah album atau mini album, Wow. seperti itu. Dengan lagu yang benar-benar baru semua, dimulai dengan mesin masa depan. Semoga tercapai Mas Odi ya. Dan Amin. Amin. saya kok yakin ya kalau Sigminded ini you have your own viewers, you have your own listeners, you have your own fans gitu ya. Ya. Dengan apa namanya, semangat yang tadi disampaikan bahwa ya tidak hanya sesuatu yang mainstream gitu ya, yang top 40 dalam tanda kutip, Mm. tapi memang ada sesuatu yang menjadi identitas Sigminded yang akan terus diperjuangkan mungkin oleh Mas Odi dan Mas Gatot dan teman-teman. Ini seru sahabat Sonora, dan AI yang menjadi konten utama di single terbaru ini juga sesuatu yang sebetulnya sangat relate dengan kita di saat masih banyak orang yang pro dan kontra, takut akan tergantikan dan lain sebagainya. Tapi tadi betul saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gatot, oleh Mas Odi bahwa ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dan akan semakin berkembang gitu ya. Kalau kita tidak apa namanya merangkulnya, mengakuinya dan menyesuaikan diri ya kita akan menjadi orang yang tidak survive gitu ya. Seperti teori seleksi alamnya Darwin begitu Mas Odi. Betul. Oke, Mas Odi, sudah dirilis Oktober 2024. Semoga ini terwujud tadi manggungnya, stage-nya. Saya tahu musisi pasti kalau manggung tuh akan keluar banget tuh auranya ya. Ya, Mas Gatot mudah-mudahan bisa kita tunggu nanti kalau ada info manggung ya. Kita juga pengen nonton live nih. pasti, Atau pasti atau Mas. kita pengen bisa menjadi bagian dari penonton di apa tadi? Intimacy konser tadi yang Oh, kita pasti, bisa lihat. pasti kita akan undang Mas. Jadi apa namanya bisa melihat langsung bagaimana Ya, Sigminded perform gitu ya. ya. Oke, di menit-menit terakhir ini juga menarik, banyak insight terus terang malam hari ini sahabat Sonora, mudah-mudahan Anda juga banyak mendapatkan insight dari perbincangan bersama Mas Odi dan Mas Gatot dari Sigminded. Apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat Sonora nih Mas Odi dan juga Mas Gatot untuk musik yang sudah dibuat karya luar biasa dari Sigminded ini, silahkan. Saya ingin para pendengar, mungkin untuk bisa check out ya, untuk bisa ngelihat dan dengerin Sigminded. Tidak perlu tahu sejarah Sigminded, tidak perlu tahu genre industrial atau elektronik gitu, tapi bisa nikmatin musik single Mesin Masa Depan sebagai sebuah lagu yang memang kami coba hadirkan secara jujur gitu, secara inilah musik rock bagi kami, musik Sigminded seperti ini gitu. Saya sih ingin lebih banyak yang bisa mendengarkan gitu ya Mas ya. Dan juga ingin apa namanya, ingin kenalan, ingin bersapa dengan teman-teman di komunitas-komunitas musik, terutama rock dan elektronik di kota-kota lain di Indonesia. Itu yang target kami banget. Kami pengen bisa manggung di Solo, Jogja, Siap. di Bali dan lain-lain gitu, Makassar. Karena ternyata memang banyak komunitas yang suka musik serupa seperti kami gitu, dan kebetulan ada beberapa band juga di Indonesia yang musiknya mungkin ngambil genre yang mirip, yang sama gitu ya. Dan ini Segmented juga salah satu project di 2025 ini. Benernya project udah tertunda nih Mas dari tahun 2022 nih. Kami akan ngeluarin kompilasi judulnya Industrial Tribe, suku Industri. industrial.
di dalamnya ada band-band apa namanya lokal Indonesia yang kalian pasti udah pada kenal lah, mereka terkenal gitu, yang genre musiknya industrial dan elektronik gitu. So insya Allah ini bisa terjadi di 2025. Amin. Jadi Amin. Segmented bukan hanya dari segi apa albumnya Segmented, tapi juga dari kompilasi Industrial Tribe ini. Oke. Amin. Mudah-mudahan tercapai keinginan dan achievementnya dari Mas Gatot. Ada tambahan mungkin Mas Gatot? Tambahannya mungkin ini ya, kita berharap juga bisa interaksi secara sosial media juga. Mhm. Mungkin bisa di follow selain YouTube-nya, Instagram-nya juga, Instagram Music Minded. Dan personil-personilnya ya kita pengen punya teman baru juga lah, pengen kenal gitu. Mhm. Berharap bisa ya jangan ragu-ragu untuk bertanya ataupun apapun itulah untuk berinteraksi dengan kami. Oke, teman-teman gen milenial ya, generasi kita, Mas Odi, Iya. gen Z, Gen Z. kemudian gen Alpha, anak-anak muda mungkin umuran dengan ponakan atau anak-anak kita, sahabat Sonora, Iya. boleh silahkan follow nih sosial medianya, hadir semua Sigminded. Di YouTube ada Sigminded, Instagram juga @Sigminded, Facebook Sigminded, Twitter atau X Sigminded 2020, TikTok juga aktif ternyata ya. Ini Iya. untuk Gen Z Sigminded. Pokoknya main di semua platform nih supaya bisa merich sebanyak mungkin audiens ya. Yap. Baik. Mas Odi, Mas Gatot, terima kasih banyak perbincangannya seru sekali pada malam hari ini, dan ya tentu berharap kesuksesan untuk Sigminded saya dan Sonora, dan yang pasti juga mudah-mudahan di 2025 kita tunggu album atau mini album atau apapun bentuknya ya karyanya, dan kita tunggu juga perform live-nya di konser-konser atau di festival-festival yang diharapkan oleh teman-teman Sigminded. Thank you Mas Odi. Terima kasih Mas Yudi dan sahabat Sonora. Selamat malam. Selamat malam Mas Gatot. Demikian sahabat Sonora, Rockvolution bersama Sigminded, dan sebagai penutup tentu saja kami putarkan untuk Anda malam hari ini karya terbaru dari Sigminded yang sudah juga bisa Anda akses melalui platform digital Spotify, Deezer, YouTube Music dan lain sebagainya ya. Ini dia Mesin Masa Depan. Yudi Samadi pamit, sampai jumpa.